Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anggi dalam pembelajaran IPA tema 7. Nah, pada tema 7 kali ini kita akan belajar tentang sifat benda dan perubahan wujud benda. Disimak ya anak-anak. Sebelum kita belajar tentang sifat-sifat benda, Bu Anggi mau tanya dulu. Pernahkah kamu mencoba memindahkan susu dari botol ke dalam gelas? Lalu, apa yang terjadi pada susu tersebut? Yang kedua, pernahkah kamu memecahkan gelas? Lalu, apakah bentuk gelas yang pecah seperti semula? Yang ketiga, apakah kamu bisa melihat udara yang kamu hirup? Bisakah kamu merasakan rasanya udara tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa terjawab dengan melihat percobaan berikut ini. Oke anak-anak, kali ini kita akan membuktikan sifat benda padat. Nah, di meja ini Bu Anggi sudah siapkan ada gelas, ada spidol, ada pulpen. Nah, kita akan membuktikan. Kalian sudah mengetahui apa bentuk dari spidol dan pulpen ini. Kira-kira apa yang terjadi ketika pulpen ini dimasukkan ke dalam gelas? Nah, mari kita coba ya. Kira-kira dari pulpen ini, apakah pulpen tersebut dan spidol tersebut berubah bentuk? Ya, pulpen dan spidol tidak akan berubah bentuk. Mengapa? Karena pulpen dan spidol ini termasuk benda padat. Yaitu sifat dari benda padat salah satunya adalah bentuknya tetap atau bentuknya sama. Lalu bagaimana dengan volumenya atau isinya? Meskipun ini pulpen dan spidol dimasukkan ke dalam gelas, dia akan volumenya tidak berubah, tetap bentuknya sama, volumenya sama, dan tidak akan berkurang sama sekali. Nah, itu adalah sifat dari benda padat. Ingat-ingat ya anak-anak, yang pertama yaitu volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Nah, untuk percobaan yang kedua, Bu Anggi akan membuktikan sifat dari benda cair. Di sini Bu Anggi sudah siapkan satu botol air minum dan gelas. Nah, kalian amati dulu. Di sini kalian sudah bisa melihat airnya ya di dalam botol ini. Nah, apa yang terjadi ketika air tersebut dituangkan ke dalam gelas ini? Nah, kita coba ya anak-anak. Nah, air ini ketika dituangkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Sehingga sifat yang pertama dari benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk dari tempatnya. Lalu volumenya bagaimana? Ketika air ini dituangkan ke dalam gelas ini, volumenya akan tetap. Ketika tidak ada kalor atau tidak ada suhu yang panas, maka volumenya itu tetap. Akan tetapi ketika air ini direbus, maka volumenya akan berubah-ubah. Ketika direbus, airnya akan menguap sehingga menjadi habis dan volumenya berubah-ubah. Ingat ya anak-anak, sifat dari benda cair yaitu yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap apabila tidak terkena panas atau kalor. Akan tetapi volumenya akan berubah ketika terkena panas dan kalor. Begitu anak-anak. Nah, berikutnya Bu Anggi akan membuktikan sifat benda dari gas. Gas itu apa bentuknya? Bisa udara sekitar yang kita hirup ini, bisa oksigen, karbon dioksida, dan sebagainya. Itu adalah bentuk wujud dari benda gas. Nah, Bu Anggi akan membuktikan sifat dari benda gas dengan cara meniup balon ini. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, setelah Bu Anggi meniup beberapa saat, balon ini terisi angin atau terisi gas. Nah, bagaimana sifat dari benda gas tersebut? Yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah. Tadi udaranya di sekitar ini hanya bisa kita rasakan ya, tidak bisa kita lihat. Setelah udara dimasukkan ke dalam balon, maka udara tersebut atau gas tersebut memenuhi bentuknya seperti balon. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah volumenya berubah-ubah. Ketika kalian merasakan udara di sekitar kalian sangat banyak, begitu kalian masukkan udara ke dalam
balon ini, maka volumenya juga sebesar balon ini. Sehingga yang pertama, volumenya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya dan bentuknya juga berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Begitu anak-anak, dari ketiga video tadi, video percobaan sifat benda tadi, kalian boleh mencobanya di rumah. Selamat mencoba, semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan tambahan ilmu untuk kalian. Setelah kalian melihat percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat benda yang pertama untuk benda padat adalah bentuknya tetap dan volumenya tetap. Yang kedua yaitu bentuk dari benda cair mengikuti bentuk tempatnya dan volume benda cair tetap. Yang ketiga, benda gas memiliki bentuk mengikuti bentuk tempatnya dan memiliki volume tergantung dari tempatnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, pengembunan, dan lain-lain. Berikut ini adalah bagian dari perubahan wujud benda. Garis panah warna merah menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menyerap kalor. Pada garis panah warna biru menunjukkan kegiatan tersebut melepaskan kalor. Perubahan wujud benda padat ke benda cair disebut mencair. Kegiatannya menyerap kalor. Perubahan wujud dari padat ke gas disebut menyublim. Kegiatannya juga menyerap kalor. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Kegiatan ini melepaskan kalor. Perubahan wujud dari benda cair ke benda gas disebut menguap. Perubahan ini menyebabkan kegiatan menyerap kalor. Yang terakhir, perubahan wujud dari gas ke padat disebut mental. Hal ini melakukan kegiatan melepas kalor. Selanjutnya, perubahan wujud dari benda gas ke benda cair disebut mengembun. Kegiatan ini juga melibatkan melepaskan kalor. Perubahan wujud benda padat. Yang pertama disebut mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Benda padat menyerap kalor sehingga berubah wujud menjadi cair. Contohnya yaitu ada es krim yang meleleh, mentega yang cair saat dipanaskan, lilin yang meleleh saat dibakar seperti pada digambar, dan yang terakhir besi meleleh ketika dipanaskan dengan suhu tinggi. Berikutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas akibat suhu yang panas. Benda padat menyerap kalor sehingga berubah wujud menjadi gas. Contoh dari menyublim ini yaitu kamper atau kapur baru selama kelamaan akan habis dan menguap menjadi gas. Yang kedua, pengharum ruangan yang diletakkan pada kipas angin lama-kelamaan juga akan habis. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dry ice atau es kering dari karbon dioksida. Nah, gambar di layar itu menunjukkan wujud dari dry ice ya anak-anak. Yang kedua yaitu perubahan wujud benda cair. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Benda cair melepaskan kalor sehingga berubah menjadi beku. Contohnya ada pembuatan es batu, pembuatan agar-agar, pembuatan ban atau mainan dalam hal pencetakan dari benda cair menjadi sebuah ban atau mainan. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Benda cair menyerap kalor sehingga berubah menjadi uap. Contohnya ada merebus air, menjemur kain yang basah, pengecatan kayu,
bensin yang dibiarkan di tempat terbuka, dan pembuatan garam di daerah pantai. Yang ketiga yaitu perubahan wujud benda gas. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Benda gas melepas kalor sehingga berubah menjadi embun. Contohnya ada titik-titik air pada daun di waktu pagi hari, titik air pada gelas bagian luar yang berisi es, basahnya kaca mobil bagian dalam waktu hujan turun, dan penyulingan minyak kayu putih. Terakhir, dari perubahan wujud benda gas disebut mengkristal atau menghablur. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Benda gas melepaskan kalor sehingga berubah wujud menjadi padat. Contohnya ada puncak gunung tinggi yang akan tertutup lapisan salju, bunga es pada freezer, dan terjadinya pembentukan belerang. Nah, gambar di layar itu menunjukkan bunga es yang ada pada freezer. Kita cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Kita sambung pada pekan depan ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan kalian tambahan ilmu dan pengetahuan. Jangan lupa setelah ini ada tugas untuk kalian kerjakan. Selamat belajar anak-anak. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.